Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, seorang cendekiawan terkenal dari Khurasan datang ke kota Baghdad. Ketika Baginda Raja mendengar hal itu, ia lalu mengundang orang tersebut ke istananya. Sang cendekiawan disambut dengan penuh rasa hormat dan duduk di samping Baginda Raja. Ia diperlakukan layaknya tamu kehormatan. Selama beberapa hari, para petinggi istana dan orang-orang penting datang untuk bertemu dengan sang cendekiawan. Pada hari ketiga, Abu Nawas juga datang bersama beberapa orang. Di tengah-tengah pertemuan resmi dan pembicaraan yang ringan, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk duduk di sampingnya berjejer dengan sang ulama. Melihat Abu Nawas disejajarkan dengan dirinya membuat sang cendekiawan merasa jengkel. Ia memandang Abu Nawas dengan sebelah mata dan berkata kepada Baginda Raja, "Kegemaran Paduka sangat aneh. Paduka menyukai orang biasa dan mempersilahkan duduk di dekat Paduka." Abu Nawas tahu sang cendekiawan sedang membicarakan dirinya. Maka dengan segera ia berpaling padanya dan berkata, "Jangan sombong dengan ilmumu yang tidak ada nilainya, dan janganlah menghakimi penampilanku. Aku siap berdebat denganmu dan membuktikan kepada Baginda Raja bahwa kamu tidak tahu apa-apa." Sang cendekiawan menjawab, "Hei Abu Nawas, aku sudah tahu tentangmu. Aku dengar kau adalah orang gila, dan aku tidak ingin berurusan dengan orang gila." Abu Nawas membalas, "Aku mengakui kegilaanku, tapi kau tidak mengakui ketidaktahuanmu." Melihat keributan tersebut, Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan marah dan menyuruhnya untuk diam. Karena menurut Baginda Raja, sang cendekiawan adalah orang terpandang dan sangat disegani di daerah Khurasan. Akan tetapi Abu Nawas tidak menghiraukan perintah Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, jika orang ini sangat percaya diri dengan ilmunya, maka ia harus mau berdebat denganku," tantang Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sang cendekiawan, "Apa sulitnya? Engkau kan seorang cendekiawan yang pandai. Tanyakan saja pada Abu Nawas beberapa pertanyaan." Sang cendekiawan pun menerima tantangan Abu Nawas. "Aku siap, tapi dengan satu syarat. Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan memberimu 1000 dinar. Tapi bila kamu tidak bisa menjawab, kau harus memberiku uang 1000 dinar, kata sang cendekiawan kepada Abu Nawas. "Aku tidak mempunyai harta dunia, termasuk dinar dan emas. Namun aku siap berdebat denganmu. Bila aku bisa menjawab pertanyaanmu dengan benar, maka aku akan mengambil uang itu. Dan apabila aku tidak bisa menjawab, aku akan ikut denganmu untuk menjadi pembantu dan budakmu," jawab Abu Nawas. Sang cendekiawan pun menerima syarat tersebut. Maka dimulailah debat antara Abu Nawas dan sang cendekiawan. Sang cendekiawan diberi kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan. Di sebuah rumah ada seorang wanita duduk bersama suaminya yang sah. Di rumah itu juga ada seorang lelaki yang sedang menunaikan puasa. Lalu datang seorang lelaki lain memasuki rumah tersebut. Dikarenakan kedatangannya, suami istri tadi menjadi tidak sah dan puasa lelaki lainnya juga menjadi tidak sah. "Dapatkah kau beritahu aku siapa laki-laki yang masuk ke rumah tersebut?" tanya sang cendekiawan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak berapa lama ia pun langsung menjawab, "Lelaki yang masuk ke rumah tersebut adalah suami pertama dari si wanita yang telah lama bepergian. Ia telah lama pergi dalam waktu yang sangat lama. Dan kabar yang wanita itu terima adalah bahwa suaminya telah meninggal.
maka si wanita pun menikah dengan lelaki lain yang duduk di sampingnya. Dan si wanita mengupah kedua lelaki itu untuk memenuhi kewajiban suaminya yang disangkanya telah meninggal. Yang satu untuk mengkodok sholat yang tertinggal, dan satunya untuk mengkodok utang puasanya. Saat laki-laki yang merupakan suami pertama kembali, meskipun berita kematiannya tersebar, maka suami keduanya menjadi tidak sah. Begitu pula dengan kodo sholat dan puasanya untuk suami pertama yang dianggap meninggal, maka kedua kodonya itu tidak sah karena suami pertamanya masih hidup dan belum meninggal. Jawaban Abu Nawas sontak menuai pujian dari Baginda Raja dan para petinggi istana. Mereka tak menyangka dengan kecerdasan Abu Nawas dalam memecahkan pertanyaan sulit dari sang cendekiawan. Kemudian Abu Nawas berkata, "Sekarang giliranku untuk bertanya." Sang cendekiawan membalas, "Tanyalah, aku siap menjawabnya." Abu Nawas pun memulai pertanyaannya. "Aku mempunyai 1 kendi madu dan 1 kendi cuka. Lalu aku menuangkan keduanya ke dalam mangkok kosong yang besar. Saat aku mulai mengaduk mangkok tersebut, aku melihat ada seekor tikus di dalamnya. Dapatkah kau beritahu aku, apakah tikus itu berasal dari kendi madu atau dari kendi cuka?" tanya Abu Nawas. Sang cendekiawan tak menduga dengan pertanyaan yang diajukan Abu Nawas, yang membuat dirinya harus berpikir keras untuk menjawabnya dengan benar. Setelah sekian lama tidak menemukan jawaban, sang cendekiawan akhirnya menyerah. Baginda Raja kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, beritahu kepada kami apa jawabannya." Sang cendekiawan yang juga penasaran sangat menantikan jawaban dari Abu Nawas. "Aku akan menjawabnya bila orang ini mau mengakui kerendahan ilmunya," tukas Abu Nawas sambil memandang ke arah sang cendekiawan. Karena sangat penasaran ingin tahu jawabannya, sang cendekiawan pun mengakui kekalahannya. "Baiklah Abu Nawas, saya menyerah. Saya akui, saya tidak tahu. Beritahu aku apa jawabannya," pinta sang cendekiawan. "Sebenarnya itu mudah sekali. Caranya, kita keluarkan tikus itu lalu mencucinya dengan air. Kemudian kita bedah perut tikus. Jika perutnya berisi cuka, maka tikus itu berasal dari kendi cuka, karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi cuka. Kalau perutnya berisi madu, maka tikus itu berasal dari kendi madu, karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi madu," kata Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang ada dalam pertemuan terpana dengan kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja pun tak henti-hentinya memuji. Sementara si cendekiawan menundukkan kepalanya sambil menahan rasa malu, karena awalnya meremehkan kecerdasan Abu Nawas, bahkan sampai menganggapnya orang gila. Sesuai kesepakatan, Abu Nawas mendapatkan 1000 dinar untuk dibawanya pulang. Pertanyaan yang diajukan Abu Nawas memang sekilas terlihat sederhana, tapi sangat sulit untuk dijawab bila tidak jeli dan cermat menyikapinya. Tidak seperti pertanyaan yang diajukan oleh sang cendekiawan. Awal pembahasan, kalimatnya jelimet dan butuh waktu untuk memahaminya, tapi dengan mudahnya dijawab oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di pagi yang cerah, Abu Nawas memulai aktivitasnya dengan jalan-jalan keliling kampung. Di tengah perjalanan, Abu Nawas mendapati rumah salah satu warga yang mempunyai seekor keledai. Keledai tersebut sedang disiksa oleh majikannya. Meskipun si keledai berteriak kesakitan, namun sang majikan masih saja memukulinya. Sungguh keledai yang malang, ia memiliki majikan yang jahat, pikir Abu Nawas. "Hei kawan, hentikan perbuatanmu," seru Abu Nawas. "Ini urusanku dengan keledaiku, kamu jangan ikut campur.
Kalau kau ingin menolongnya, beli saja keledai ini. Aku akan menjualnya dengan harga murah, jawab orang tersebut. Baiklah, aku akan beli keledaimu, balas Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas lalu membawanya pulang ke rumah. Ternyata keledai yang dibeli Abu Nawas bukanlah keledai seperti pada umumnya. Keledai tersebut sering menggigit Abu Nawas. Terkadang ia juga sering menendangnya. Dan ketika malam tiba, si keledai sering meringkik keras tanpa sebab yang membuat tidur Abu Nawas terganggu. Akan tetapi, Abu Nawas masih tetap bersabar menghadapinya. Suatu ketika, Abu Nawas menaiki keledainya untuk suatu perjalanan. Namun di tengah jalan, si keledai berhenti dan tidak mau bergerak. Tentu saja Abu Nawas menjadi jengkel. Ia pun memukul keledainya berkali-kali. Orang-orang yang kebetulan melintas melihat perbuatan Abu Nawas tersebut. Sungguh keledai yang malang, dia mendapat penindasan dari Abu Nawas, ucap salah satu dari mereka. Yang lain menimpali. Setiap malam saya juga mendengar suara ringkikan keras keledainya. Dia dengan tega memukul keledai itu pada waktu si keledai beristirahat. Kabar tentang perilaku Abu Nawas terhadap keledainya dengan cepat tersebar di masyarakat. Hingga pada suatu ketika, saat Abu Nawas bersama keledainya di pasar, dia mendengar orang-orang berkata kepadanya, "Itu dia keledai yang malang dan bernasib sial." Dalam hati Abu Nawas berkata, "Aku mesti memperlihatkan kepada mereka siapa yang bernasib sial, aku atau keledaiku." Abu Nawas lalu turun dari punggung keledai dan mulai berteriak kepada orang-orang, "Ayo, siapa yang mau membeli keledai ini? Silahkan datang kemari." Orang-orang pun mulai berkerumun. Kemudian salah seorang berkata, "Akhirnya Abu Nawas mengakui bahwa ternyata keledai itu jinak dan baik. Seandainya aku memiliki uang, aku akan membelinya." Lelaki lain berkata, "Berapa kau akan menjualnya?" Abu Nawas menjawab, "Dengan harga murah. Ayo, siapa yang akan membelinya?" Salah seorang maju ke depan dan dia menyulurkan tangannya ke arah mulut keledai agar bisa mengetahui umurnya. Tiba-tiba, lelaki itu berteriak kesakitan sebab keledai itu menggigitnya. Dalam kondisi tangannya yang masih berdarah, dia memegang Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, aku tidak akan melepaskanmu sampai kita menghadap Tuan Hakim." Ketika sudah sampai di hadapan hakim, lelaki itu berkata, "Tuan Hakim, keledai Abu Nawas telah menggigitku sampai berdarah dan saya minta ganti rugi." Hakim lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah demikian Abu Nawas?" "Benar Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kenapa kau membiarkan keledaimu melakukannya?" tanya Tuan Hakim kembali. "Begini Tuan, tadinya mereka mencemoohku. Katanya aku suka menyiksa keledai yang jinak dan baik, dan orang ini berniat membelinya. Namun ketika ia meletakkan tangannya di mulut keledai, ia langsung digigit sampai berdarah," kata Abu Nawas menjelaskan. "Kau bertanggung jawab atas keledaimu Abu Nawas, sebab kau mengetahui watak keledaimu. Sebagai denda, kau harus membayar 20 dirham, ucap Tuan Hakim memutuskan. Abu Nawas pun membayar denda yang ditentukan. Lalu dia kembali ke pasar bersama keledainya. Di pasar, Abu Nawas mulai berteriak kembali, "Ayo, siapa yang akan membeli keledai saya?" Orang-orang pun mulai berkerumunan kembali. Seorang lelaki mendekatinya dan berkata, "Berapa kau akan menjualnya?" Abu Nawas menjawab, "Barusan aku membayar denda sebesar 20 dirham. Jika kau sanggup membayarnya 20 dirham, aku akan berikan keledaiku." Lelaki itu mulai memeriksa keledainya Abu Nawas. Namun ketika ia hendak memegangnya, keledai itu menendang kuat dengan kedua kaki belakangnya. Lelaki tersebut langsung tersungkur ke tanah.
Saking sakitnya, lelaki itu berteriak dan meminta bantuan orang-orang. "Keledaimu tidak akan laku, Abu Nawas, sebab dia menggigit dan menendang," kata orang-orang di pasar. "Sekarang kalian sudah tahu siapa sebenarnya yang bernasib sial, aku atau keledaiku. Sebenarnya aku tidak akan menjualnya. Aku hanya ingin orang-orang merasakan apa yang telah menimpaku selama ini. Aku juga sering digigit keledaiku dan aku juga sering ditendang. Tapi kalian selalu menilaiku saat aku memukul si keledai tanpa mau bertanya kenapa aku melakukan hal itu," ucap Abu Nawas di hadapan orang-orang pasar. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak bersiap-siap untuk berangkat ke hutan. Melihat hal itu, sang istri pun bertanya, "Wahai suamiku, kamu mau kemana?" Abu Nawas menjawab, "Aku mau pergi ke hutan." Sang istri heran dengan jawaban Abu Nawas. "Persediaan kayu kita kan masih banyak. Untuk apa pergi ke hutan?" tanya sang istri kembali. "Aku bukan mau mencari kayu, tapi mau berburu burung puyuh. Bukankah tahun ini waktunya bagi mereka berimigrasi ke daerah kita? Pasti di hutan akan banyak sekali burung puyuh," balas Abu Nawas menjelaskan. "Oh iya benar, di hari-hari seperti ini setiap tahun burung puyuh berimigrasi dan menyeberangi perkampungan kita. Kangen banget sama dagingnya yang lezat," sahut sang istri. Maka berangkatlah Abu Nawas dengan membawa perangkap berburu menuju hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas memanjat pohon dan memasang jaring di antara pepohonan. Setelah semuanya selesai, dia pun duduk di atas dahan pohon untuk menunggu hasil buruannya. Selang beberapa saat, satu persatu burung puyuh menubruk jaring dan jatuh ke tanah. Dengan sigap, Abu Nawas langsung menangkapinya. Begitulah kerjaan Abu Nawas sampai menjelang malam hari, sehingga ia memperoleh banyak sekali hasil buruan burung puyuh. Selanjutnya, Abu Nawas pulang ke rumah dengan hati penuh gembira. "Wahai istriku, aku memperoleh burung banyak sekali," ucap Abu Nawas. Sang istri pun menjadi ikut senang karena ia sudah kangen dengan masakan daging burung puyuh. "Besok aku akan mengajak Tuan Hakim dan kawan-kawan untuk makan bersama kita. Wahai istriku, buatlah masakan daging puyuh yang paling lezat," pinta Abu Nawas kepada istrinya. Esok harinya Abu Nawas menanyakan kepada sang istri, apakah hidangan daging puyuhnya sudah siap. "Sudah wahai suamiku, masih aku taruh di wajan agar panasnya tetap awet," jawab sang istri. Lalu Abu Nawas membuka tutup wajan untuk mengintip masakannya. Aromanya nikmat sekali. "Oh iya, kenapa rotinya tidak sekalian dicampur?" kata Abu Nawas menyarankan. Sang istri menuruti permintaannya. Ia memasukkan beberapa roti ke dalam wajan dan menutupnya kembali. "Baiklah, aku akan keluar sebentar untuk memanggil kawan-kawan dan Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pergi menemui kawan-kawannya dan juga Tuan Hakim. Tuan Hakim sangat senang dengan undangan ini, mengingat daging puyuh adalah makanan kesukaannya. Dia pun segera menuju ke rumah Abu Nawas. Sementara sang istri merasa cemburu karena Abu Nawas lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Padahal masakan daging puyuh juga merupakan makanan kesukaannya. Ia pun segera memasukkan semua masakan daging puyuh ke dalam baskom yang sudah dipersiapkan. Kemudian baskom tersebut disembunyikan. Sedangkan wajan yang telah kosong ia isi dengan burung puyuh yang masih hidup dan menutupnya kembali. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas bersama Tuan Hakim dan kawan-kawannya. Semua tamu undangan dipersilahkan duduk di depan meja makan. Lantas Abu Nawas mulai meletakkan piring kosong di depan setiap orang. "Tidak lama lagi, di depan kalian
akan ada makanan daging puyuh yang paling lezat, ucap Abu Nawas. Abu Nawas lalu masuk ke belakang untuk mengambil wajan dan meletakkannya di meja di hadapan para tamunya. Tatkala dia mengangkat tutup wajan, burung-burung puyuh itu berterbangan keluar. Semua tamu yang diundangnya langsung kaget, apalagi Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi bingung dengan apa yang terjadi. Ya Allah, sungguh aku telah memburu burung-burung puyuh itu dan memasaknya. Tapi dengan kuasamu, engkau hidupkan kembali mereka. Namun, kemana perginya rotiku? Ini yang aku tanyakan, dan ini yang membuatku bingung, kata Abu Nawas dengan polosnya. Kisah selanjutnya. Di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan beberapa kisah lucu sahabat Nuaiman. Suatu hari, Nuaiman melihat wanita penjual madu yang tengah kepanasan menjajakan dagangannya. Raut wajah letih dan keringat bercucuran tampak jelas pada diri wanita itu. Sedangkan madu dagangan yang ia jajakan belum ada satupun yang membelinya. Hati Nuaiman merasa iba menyaksikan hal itu. Ingin sekali ia membantu wanita tersebut dengan membeli dagangannya. Namun apa daya, ia tidak punya uang sepeser pun. Di saat itu, ia mendapatkan ide yang cemerlang. Maka dipanggillah wanita penjual madu. "Ibu, mari ibu ikut saya," ajak Nuaiman. Kemudian wanita penjual madu itu diantar Nuaiman ke rumah Rasulullah. Setelah sampai di depan rumah Rasulullah, Nuaiman berkata, "Ibu, aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu." Nuaiman pun lalu pergi meninggalkan wanita penjual tersebut. Lantas, wanita penjual madu mengetuk pintu rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepadanya. Tentunya Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya. Rasulullah lalu membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Ketika Rasulullah sedang membagikan madu, wanita penjual madu itu berkata, "Wahai Rasulullah, bayarlah madu itu." Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut, tapi beliau langsung memahami situasi. "Ini pasti perbuatan Nuaiman," kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud dibalik perilaku dari Nuaiman tersebut. "Aku ingin berbuat baik padamu ya Rasul, tapi aku tidak punya apa-apa," ucap Nuaiman. Jawaban yang diberikan dari Nuaiman lagi-lagi membuat Rasulullah tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengusilinya, namun sesungguhnya memiliki hati yang baik. Hal serupa juga pernah terjadi. Saat itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Tidak berapa lama datanglah Nuaiman dengan membawa makanan. Makanan tersebut lalu dibagi-bagikan kepada semua orang yang ada di situ. Setelah makanan yang dibawa Nuaiman habis disantap oleh Rasulullah dan para sahabatnya, Nuaiman datang lagi bersama orang yang menjual makanan. "Wahai Rasulullah, ini penjual makanan yang tadi saya bagikan. Tolong engkau yang bayar." Mendengar itu, Rasulullah menjadi bingung dan terkejut. Hingga pada akhirnya Rasulullah pun memakluminya. Beliau lalu mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka santap tersebut. Ada juga kisah lucu antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah. Kala itu Rasulullah dan para sahabat sedang duduk menikmati buah kurma. Sahabat Ali yang duduk di samping Rasulullah berniat mengerjai Rasulullah. Setiap kali sahabat Ali memakan buah kurma, bijinya selalu diletakkan di tempat biji kurmanya Rasulullah. Setelah bijinya sudah terkumpul banyak, sahabat Ali berkata, "Wahai Rasulullah, engkau makan kurma banyak sekali."
Mendengar itu, Rasulullah hanya tersenyum. Namun, beliau tak kalah cerdik. "Hai Ali, apakah engkau makan kurma bersama biji-bijinya? Sampai tak ada satupun biji kurma di tempatmu," balas Rasulullah. Spontan para sahabat yang berkumpul langsung tertawa mendengar perkataan Rasulullah. Kisah selanjutnya. Seperti kita ketahui bahwa Abu Nawas bukan saja seorang penyair yang ulung. Akan tetapi menjelang akhir kehidupannya, dia menjadi seorang ulama sufi yang arif dan bijaksana. Sejak saat itulah Abu Nawas mengisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah. Ia juga senantiasa selalu membantu masyarakat manakala ada yang membutuhkan dirinya. Perubahan sikapnya ini membuat masyarakat menjadi segan dan menghormatinya. Namun, kebaikan Abu Nawas yang suka memberi sempat dimanfaatkan oleh kawan-kawan tongkrongannya dulu. Diceritakan Abu Nawas mempunyai hewan peliharaan. Di samping memelihara keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing, di mana kambing tersebut sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas niatan untuk menyembelihnya. Ia lebih suka menjadikan kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas. Karena kebetulan kambingnya ditaruh di samping rumah dengan diikat seutas tali. Abu Nawas segera menyambut hangat kedatangan kawan-kawannya itu. Setelah ngobrol kesana kemari, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan juga sehat. Bagaimana kalau kita berpesta? Kita sembelih saja kambing itu," usul kawan lainnya. "Iya, saya setuju. Dagingnya pasti lezat dan enak," timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambing saya tidak begitu gemuk, belum terlalu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati jika harus disembelih. Bahkan saat ia membeli kambing tersebut di pasar, tidak ada sekalipun niatan untuk menyembelihnya. Abu Nawas hanya menginginkannya untuk dirawat. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Iya Abu Nawas, besok akan kiamat. Lebih baik kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lain. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang seperti memaksa. "Baiklah, besok kita adakan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. "Nah, begitu dong Abu Nawas. Kamu memang sahabat sejati," sahut kawan-kawannya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan. Mereka segera melepas baju dan berenang di tepian pantai. Saat mereka sedang asik berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil semua baju temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya mereka. "Tadi waktu kesini aku lupa bawa kayu bakar. Sebagai gantinya aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Masa kami harus pulang dengan keadaan telanjang?" ucap mereka sewot. "Percayalah padaku,
kalian sudah tidak akan membutuhkan baju. Karena kata kalian, hari ini akan kiamat bukan? Timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas, karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah acara makan-makan selesai, terpaksa mereka harus pulang dengan keadaan telanjang. Di sepanjang perjalanan, mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.